Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ardika Jistiawan. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2022 dari Prodi Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Windows 10 dan juga Linux, di mana di sini saya menggunakan Ubuntu di virtual machine yang bernama Oracle Virtual Machine VirtualBox. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Di sini terlebih dahulu kita sediakan dua file instalasi, yaitu instalasi Windows 10 dan juga Linux. Di sini saya menggunakan Windows 10 dan juga Linux Ubuntu ya. Oke, selanjutnya tidak lupa kita harus memiliki terlebih dahulu aplikasi Oracle Virtual Machine VirtualBox ini. Dapat dicari pada official website Virtual Machine dari Oracle sendiri. Oke, pertama-tama kita membuka Oracle Virtual Machine ini. Lalu di sini kita pilih menu New. Di sini pertama-tama saya akan menginstalkan operating system Windows terlebih dahulu. Karena saya menggunakan operating system Windows, di sini saya menggunakan nama yang sama dengan operating system yang akan saya install nantinya. Oke, di sini untuk ISO-nya kita pilih dari file instalasi yang telah kita siapkan terlebih dahulu tadi ya. Kita klik open. Nah, di sini tidak lupa kita akan menceklis skip unneeded installation. Gunanya supaya instalasi ini kita lakukan secara manual, tidak otomatis diinstal oleh virtual mesinnya. Oke, kita klik next. Di sini kita akan memilih base memory dan juga prosesornya. Untuk base memory atau RAM-nya di sini defaultnya 2 GB. Nah, karena saya memiliki 16 GB RAM di laptop saya, jadi di sini saya dapat menaikkannya kurang lebih 4 GB karena saya masih memiliki cukup ruang untuk menjalankan beberapa aplikasi di laptop saya. Untuk prosesornya kita cukup menggunakan dual core CPU saja. Oke, kita pilih next. Selanjutnya kita di sini akan memilih kapasitas virtual hard disk kita. Di sini tertera secara default 50 GB, namun saya akan menguranginya sehingga di sini tersisa 20 GB saja seperti itu. Baik, selanjutnya kita klik next aja. Nah, di sini sudah tertera ya 4 GB RAM dan juga dual core. Lalu untuk hard disk sendiri menggunakan 20 GB. Oke, setelah itu kita klik finish, lalu kita klik start. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul untuk virtual mesinnya. Kita akan mulai proses instalasi Windows 10. Oke, di sini kita pilih saja untuk bahasa instalasinya menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk time, currency format, kita di sini bisa memilih uh, Indonesia bisa atau kita tetap di English juga tidak masalah ya. Keyboard or input method biarkan saja, lalu kita next. Nah, kita pilih install now. Di sini kita akan memilih tipe Windows 10 apa yang akan kita install. Di sini saya akan memilih cukup Windows Home yang standar saja ya. Karena ini hanya untuk uh, tutorial instalasi, jadi kita klik next aja. Oke, di sini ada license-nya. Kita accept. Nah, di sini kita bisa untuk memilih dua versi. Nah, di sini saya coba untuk memilih yang versi custom ya. Nah, di sini sudah tertera ya 20 GB tuh dari sistem hard disk kita ya yang tadi kita tentukan di awal. Sini kita klik new saja, kita apply. Ini defaultnya 20 GB ya. Apply, oke. Nah, di sini kita biarkan saja yang partisi satu ini adalah sistem reserved ya, ini kita biarkan saja. Nah, untuk instalasinya jangan lupa kita pilih dulu ke partisi 2, oke. Kita next. Nah, di sini kita tunggu hingga proses instalasinya selesai.
Oke, di sini Windows akan merestart dengan sendirinya. Di sini kita bisa mempercepatnya dengan klik restart now saja ya, ini tidak masalah. Oke, Oracle akan merestart sendiri. Lalu, nih jangan lupa kita tunggu lagi ya. Ini dia akan merestart beberapa kali lagi, oke. Oke, di Hi there. sini, I'm Cortana, and I'm here to help. kita. A little. Okay, enough intro. Let's dig in. Baik, di sini kita Your sepertinya region is set to the ya kita United mute saja States. ya. Is that right? Ya, di sini kita let's start with region. Kita region pilihnya ke US aja ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini untuk keyboard kita pilih default aja US. Ya, kita skip aja ya untuk second keyboard layout. Atau kalau Anda ingin menginputkan second keyboard layout, bisa pilih add layout. Kita misalkan milih bahasa Indonesia. Di sini kita cari Indonesia. Ya, kita klik next. Ya, kita ya di sini which keyboard layout would you like to use? Kita pilih US aja ya sebagai defaultnya add layout. Di sini Oracle akan restart sekali lagi. Dia akan masuk lagi ke Windows-nya. Nah, lalu ya di sini, nah ini menandakan proses Windows sudah selesai diinstalasi. Nah, untuk akunnya kita bisa next aja ya tanpa perlu masuk ke account. Kita bisa bisa skip aja. Oke, di sini kita bisa masukkan username untuk PC-nya. Misalkan kita coba pakai nama kita saja ya. Kita next, passwordnya karena saya tidak ingin menggunakan password, kita next aja. Lalu di sini kita kita bisa custom, kita bisa menyetujuinya atau tidak. Nah, di sini saya tetap default saja ya, kita yes aja, save aja ya. Oke, di sini bisa kita skip untuk Cortana. Ya, akan restart sekali lagi. Nah, ini menandakan Windows 10 sudah berhasil kita install ya di virtual machine ini. Oke, jika tampilan seperti ini berarti menandakan Windows sudah berhasil kita install ya. Sini sudah tertera, bisa dilihat ya, ini tampilan UI untuk Windows 10. Kita bisa lihat di Task Manager, sesuai kita inputkan tadi ya. Di sini dia menggunakan 4 GB RAM dan juga dual core CPU. Nah, di sini dia bentuknya virtual processor ya. Nah, untuk disknya seperti yang kita pakai tadi, kita inputkan tadi 20 GB. Jika dilihat di sini juga tertera maksimal. Nah, ini nih. Dia 5 GB free dari 19,5 atau kita buatkan 20 GB. Baik, mungkin sekian untuk instalasi Windows. Kita akan beralih ke instalasi Linux. Ini kita matikan saja ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menginstal sistem operasi Linux di Oracle VM VirtualBox ini. Sini kita pilih new lagi. Kita beri nama sesuai dengan nama iOS-nya karena di sini saya menggunakan Linux yang Ubuntu. Jadi saya tulis aja di sini namanya Ubuntu ya. Untuk ISO-nya seperti biasa kita pilih dari file yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik open. Lalu tidak lupa di sini kita skip ya supaya proses instalasi kita berjalan secara manual, tidak otomatis dari virtual mesinnya. Oke, kita klik next. Seperti biasa base memorinya 4 GB.
Untuk prosesornya kita menggunakan dual core CPU, virtual CPU ya. Untuk prosesor dual virtual processor, lalu kita klik next. Untuk virtualnya di sini defaultnya 25, di sini saya ingin menaikkannya ke 30 GB ya. Ya atau 35 ya. Oke, segini cukup. Kita klik next. Oke, sudah 4 GB, virtual processor 2 core. Untuk disknya 35 GB, kita klik next. Nah, di sini kita klik start. Oke, VM. Nah, di sini kita bisa lihat VirtualBox-nya berjalan. Nah, ini dia menunya. Untuk menunya kita milih yang default aja, yang paling atas ya. Oh ya, untuk informasi ini untuk memilihnya kita pilih arrow ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Untuk masuknya kita pilih enter, oke. Jadi kita akan coba untuk try or install Ubuntu. Enter. Oke, kita masuk ke Ubuntunya sekarang ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menginstal Ubuntu. Ini untuk bahasa penginstalannya kita pilih Inggris saja. Kita install Ubuntu. Nah, di sini untuk keyboard layout, kita bisa memilih Inggris. Di sini kita default aja English US atau keyboard layout Indonesia jika ada. Oh, di sini ternyata tersedia untuk bahasa Jawa ya, Javanese atau yang Latin. Nah, berarti kita bisa menginstalnya menggunakan bahasa Jawa ya. Tapi di sini kita menggunakan English saja US ya untuk default saja. Oke, kita klik continue. Nah, di sini kita pilih untuk normal installation saja. Karena dia sudah termasuk untuk web browser, utilities, office software, game, dan media player. Oke, kita klik continue. Nah, ini untuk erase disk. Nah, tenang saja, dia tidak akan menghapus semua file yang di dalam disk kita, tapi dia hanya akan menghapus yang ada di virtual mesin kita. Kita pilih install now. Oke, kita continue saja. Oke, where are you? Di sini kita pilih Jakarta saja sudah cukup ya. Oke, continue. Kita masukkan nama kita. Misalkan kita beri nama kita Ardika. Untuk komputer name boleh ardika.pc atau ini sudah defaultnya gini ya, VirtualBox, karena kita menggunakan VirtualBox. Untuk Ubuntu sendiri atau Linux ini dia mewajibkan untuk memasukkan password. Di sini kita masukkan password yang simple aja 123. Di sini juga 123. Lalu kita klik continue. Dia akan melanjutkan proses instalasinya. Oke, di sini instalasinya sudah selesai ya. Nah, di sini kita harus merestart komputer kita. Dalam hal ini komputer kita adalah virtual machine kita, oke. Kita restart saja virtual mesinnya. Oke, kita tunggu. Baik, di sini virtual machine kita sudah berhasil masuk ke dalam Ubuntu yang setelah kita install barusan. Ini kita masuk saja Ardika, kita masukkan passwordnya 123. Lalu kita enter. Ya, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Ubuntu seperti biasa. Oke, sudah selesai. Sini kalau kita cek di terminal, kita buka terminal. Nah, sini sudah berjalan ya. Oke, cukup untuk instalasi Ubuntu atau Linux. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan Linux. Oke, di Linux sendiri sebenarnya memiliki beberapa perintah dasar yang bisa kita jalankan di terminal. Misalkan kita ingin membuka terminal, sini kita clear dulu ya. Clear itu fungsinya buat membersihkan semua yang ada di terminal ini.
kita bisa keluar dulu, kita bisa clearkan lagi. Oke, pertama kita bisa melihat identitas diri dulu, identitas user ya. Ini ada Ardika ya. Lalu untuk melihat kalender kita bisa mengetikkan date. Nah, ini tertera Sabtu 16 September 2023. Jamnya juga bisa kelihatan di sini ya. Tuh, sama di sini juga. Lalu untuk melihat identitas dari mesinnya itu sendiri, kalau kita tulis hostname, dia akan memberitahu nama mesinnya. Lalu untuk uname, dia akan memberitahu jenis US-nya yang di sini digunakan Linux-nya. Nah, untuk itu bisa dilihat juga uname A secara lengkap ya. Di sini ada nama OS-nya dan juga nama komputernya atau nama VirtualBox-nya ya. Lalu selain itu kita juga bisa melihat siapa user yang sedang aktif dengan klik W dengan perintah W atau dengan perintah who, atau juga dengan perintah wmi. Oh, salah, wm atau bisa juga dengan wmi. Lalu misalkan kita ingin mencoba untuk membaca manual booknya, ini lengkap ya, manual untuk menggunakan terminalnya. Untuk manualnya kita bisa klik Q untuk keluar dari manualnya. Kalau di sini ada manual dari manual itu sendiri ya. Atau kita juga bisa melihat manual Minka file ya. Atau kita ingin mencoba untuk mencari perintah atau kata kunci dari komen ya. Ini kita clearkan dulu biar hilang semua. Misalkan kita ingin mencari perintah date, nah caranya adalah kita mengetikkan apropos date. Nah, di sini ada berbagai macam perintah tentang yang berkaitan dengan date atau tipe perintah yang ada tulisan date-nya juga. Ada kalimat date-nya juga akan layar. Begitu juga dengan apropos mail. Kita ingin mencari komen yang dengan kata-kata mail. Nah, itu sama ya. Kita clearkan lagi untuk menghapusnya. Lalu kita bisa mencari misalkan kita tidak mengetahui fungsi dari perintah tersebut, kita bisa menuliskan what is. Misalkan di sini kita mencoba date. Nah, date kan fungsinya untuk menampilkan tanggal. Nah, di sini tertera juga date 1, yaitu fungsinya untuk print or set the system date and time. Oke. Ya, untuk ngeprint system date dan juga waktunya. Kita coba tes date. Nah, betul ya. Kita clear lagi. Terus di sini kita bisa menampilkan di mana direktori yang sedang kita tempati ini. Nah, kita bisa melihat isi direktorinya ada desktop, dokumen. Nah, itu sebenarnya itu berada di sini. Nah, ini dia. Direktorinya tuh ada di sini. Ada desktop. Ini desktop ya. Ini desktop, dokumen. Lalu ada download, sesuai ya sama ini. Atau kita juga bisa memasukkan ls strip l supaya kita mengetahui semua isi dari filenya. Ini tertera juga kan tanggalnya, kapan file itu dibuat, oleh siapa, yang tertera. Lalu kita juga bisa menampilkan semua file yang disembunyikan, lsa. Nah, ini kan sebenarnya di sini tidak ada kayak misalkan .local atau .profile. Nah, di sini kan nggak ada. Nah, tapi dengan komen ls strip a, nah dia bisa memunculkan semua direktori yang tersembunyi atau file yang tersembunyi. Nah, misalkan di sini
kita ingin menampilkan suatu direktori, kita di sini bisa ngetik ls garis miring usr, atau kita ingin tahu isi dari root tersebut, ls garis miring saja. Nah, di sini kita diberitahu isinya apa saja. Lalu kita juga bisa melihat beberapa tipe file, misalkan kita coba melihat tipe filenya dengan cara file, lalu file, misalkan kita ingin lihat file bin garis miring ls. Oke, nah, itu ada tipe filenya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah file. Ini kita menggunakan perintah cp, kita masuk dulu ke etc, lalu ke grup, lalu nama filenya, misalkan nama filenya f1. Jika dilihat di file, di sini bisa dilihat ya, ada f1 yang dalamnya ya berisi berapa teks. Oke, setelah itu kita coba ls. Ya, di sini sudah terlihat ya bahwa file f1 sudah ada di direktorinya. Lalu kalau kita ingin mengcopy, kita tulis cp strip i f1 f2. Nah, ini sudah tercopy ya. Kalau dilihat di sini juga, nah ini udah ada nih file kopian f2 namanya. Lalu jika kita ingin mengcopy ke direktori, pertama kita buat direktorinya dulu ya, bernama backup. Habis itu kita copy f1 nya dengan nama kopiannya f3, lalu kita copy f1 f2 f3, tulis nama direktornya backup, lalu kita pindah ke backup. Nah, itu dalam backup ada isinya ya, f1 f2 f3 sudah kita pindahkan ke backup. Lalu kita masuk ke dalam folder backupnya. Nah, dalam folder backup coba kita cek lagi ls. Nah, sudah terlihat ya, dalam folder backup terdapat f1 f2 f3. Nah, jika kita ingin melihat isi suatu file, kita bisa menggunakan perintah cat. Nah, masukkan nama file, misalkan f1. Nah, di sini bisa terlihat ya isi di dalam filenya. Misalkan kita ingin menampilkan file tapi per satu layar penuh, jadi kita tulisnya more f1. Jadi dia kalau di enter tuh 27% sampai itu, jadi dia per layar gitu loh, dia menuhin satu layar. Oke, kita pencet Q untuk mengcancel saja ya. Lalu ketika kita ingin mengubah nama file, kita bisa menggunakan instruksi mv. Tapi sebelum kita clear dulu, tadi kan di dalam direktorinya ada f1 f2 f3 ya kan. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita gunakan instruksi mv nama filenya dan ingin diganti dengan nama file barunya apa, misalkan proc.txt, program.txt. Oke, kita cek lagi di dalam backup apakah sudah berubah. Nah, di sini terlihat ya sudah berubah. Nah, kalau kita lihat di sini juga, nah di dalam file backup, nah sini sudah berubah ya jadi proc.txt. Selanjutnya kita bisa memindahkan file ke dalam direktori lain. Ini contoh saja, saya membuat direktori baru bernama mydir. Oke, jadi lihat di sini sudah ada dalam backup ada mydir ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk memindahkan ke file direktori lain dengan cara mv f1 f2 f3 mydir. Sorry, tanpa spasi ya, mydir.
Oh ya, ya ini karena kita tadi sudah mengubah nama file F1 menjadi nama lain. Coba kita cek dulu ya namanya berubah jadi apa. Oh, berubah jadi proc.txt. Oke. Jadi tadi F2 F3 sudah pindah ke mydir, tapi yang proc.txt dia tidak pindah ke mydir karena tidak ada file bernama F1 di dalam directory yang sebelumnya. Jadi kita bisa memindahkannya secara manual dengan cara mv proc.txt, lalu kita pindahkan ke mydir. Oke, jika dilihat di sini, nah semuanya sudah pindah ke dalam directory mydir. Oke, selanjutnya kita bisa menghapus sebuah file. Misal saya ingin menghapus di sini. Sebelumnya kita masih dalam folder backup ya. Dalam folder backup hanya ada folder mydir atau directory mydir. Jadi kita harus masuk ke dalam mydir dulu ya. Jadi kita tulis cd mydir. cd itu panjangan dari change directory. Mydir. Lalu di sini, nah bisa terlihat di sini ada 3 buah file f2, f3 dan proc.txt. Oke, saya akan mencoba untuk menghapus file bernama proc.txt. rm proc.txt. Oke, kita cek di sini. Nah, sini file proc.txt sudah tiada atau sudah hilang ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus suatu directory atau suatu folder ya. Dalam hal ini mydir, kita ingin hapus mydirnya ya. Oke, jika dicek di sini dalamnya ada 2 file bernama F2 dan F3. Kita coba mundur satu langkah, cd titik-titik ke dalam folder backup. Kita tulis ls. Nah, kita berada di folder backup. Dalam folder backup terdapat folder mydir atau directory mydir. Untuk menghapusnya sebenarnya kita bisa menggunakan rmdir lalu diikuti dengan namanya mydir. Nah, namun karena di dalam folder mydir ini terdapat file yaitu F2 dan F3, maka perintahnya diubah menjadi rm strip r diikuti dengan nama folder mydir. Oke. Kalau kita cek di sini ls, nah ini sudah kosong ya. Kalau dicek di sini juga, nah ini dalam folder backup ini, nah sudah kosong, udah nggak ada file bernama mydir. Oke, selanjutnya kita bisa membuat suatu file dengan cara perintah touch dengan diikuti nama file. Misalnya kita ingin membuat index.html, enter. Oke, jika dilihat di folder backup, maka akan ada file bernama index.html. Kalau kita buka di sini masih kosong ya. Untuk menghapusnya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan rm index.html. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah kosong ya, udah hapus. Oke, satu cara lagi untuk mematikan untuk mereboot dulu deh. Untuk mereboot komputernya, kita bisa menggunakan perintah reboot. Nah, ini Ubuntu-nya akan akan merestart lagi. Oke, kita sudah masuk lagi. Nah, misal kita ingin mematikan OS ini atau turn off, kita bisa menggunakan perintah halt, enter. Passwordnya jangan lupa 13. Oke, mungkin segitu saja untuk instalasi Windows di Oracle VM VirtualBox serta Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu di Oracle VM VirtualBox dan juga sedikit membahas apa saja komen yang bisa digunakan di Ubuntu tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.